Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu pada tanggal 27 September tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah oleh karena situasi pandemik, tapi kita masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita teduhkan hati kita berdoa secara pribadi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenggelam, merawat yang pedih. Dosa betapapun besar dibasuh darahnya, kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Dengan bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dalam saat teduh. Ayat penyegaran iman bagi kita dalam minggu ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 92. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kasih Bapa terang bersinar. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GMI Perda Medan Timur secara khusus. Pada minggu pagi ini kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami akan pakai waktu ini untuk mempelajari firman Tuhan, dan kami senantiasa belajar untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tambahkanlah hikmat pengetahuan bagi kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana, melakukan apa yang Tuhan hendaki kami perbuat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari Injil Matius pasal 18,
ayat 21 sampai dengan ayat ke-35. Saya akan bacakan kepada kita semuanya, demikian yang tertulis di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Tentang perumpamaan pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Sejauh itu firman Tuhan, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah cerita yang Yesus ceritakan di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Ada perkataan orang bahwa kata mengampuni adalah sesuatu yang indah untuk diucapkan. Sampai kepada kita diperhadapkan untuk melakukan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini akan menjadi menarik bila kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Dan ada dialog antara Petrus dengan Yesus tentang berapa kali dia harus mengampuni. Dan ini sudah sering kita dengar dan sering sudah kita baca. Dan oleh karena itu, untuk perenungan kita pada saat ini, saya mau mengajak kita untuk berefleksi saja. Kalau tentang ayat firman Tuhan ini silakan membaca perlahan-lahan dan kita akan mengerti maknanya. Tapi saya mau mengajak kita untuk berefleksi dari firman Tuhan hari ini. Karena apa? Tuhan kan gak pernah membiarkan kita bertanya-tanya tentang cerita ini. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35, Tuhan Yesus menutupnya, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ada kalanya Tuhan mau katakan, kamu harus mengampuni terus-menerus, kira-kira begitu. Nah, dalam arti lainnya saya mau mengajak kita untuk memikirkan ini. Kata-kata ini adalah untuk kita. Yesus berkata, apa yang terjadi pada orang itu akan terjadi padamu kecuali engkau belajar untuk mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Nah, sebenarnya sederhana kan? Karena para algojo itu akan datang membawamu. Dia akan membawa pergi serta menyiksamu jika kamu tidak melakukan kata Tuhan, mengampunilah. Lalu kita bertanya, algojo seperti apa itu? Penyiksa apa itu? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyiksa itu adalah penyiksa yang terselubung barangkali,
Seperti amarah kita, kepahitan kita yang membunuh kita secara perlahan-lahan dalam hidup ini. Penyiksa frustasi kita sehingga muncul kebencian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang akhirnya mungkin akan membuatmu sakit ma. Mungkin kau akan memiliki tekanan darah tinggi oleh karena itu. Sakit kepala, migrain misalnya, atau sakit punggung kita. Algojo penyiksa itu akan membuatmu gelisah di malam hari, di tempat tidurmu, ketika engkau meratapi setiap hal busuk yang terjadi padamu. Penyiksa hati yang tak kenal ampun, yang mengikuti jejakmu siang dan malam, yang tidak pernah akan meninggalkanmu, yang akan menyedot habis tenagamu, energimu, bahkan setiap sisi kebahagiaan dari hidupmu akan diambilnya. Itulah jikalau kau tidak mengampuni, kata Yesus kepada murid-muridnya, apalagi kepada Petrus dan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Tuhan itu akan mengajakmu untuk merenungkan ini, dan firman Tuhan ini sebagai pelajaran bagi kita, mengingatkan kita bahwa akan ada penyiksa, akan ada algojo yang disiapkan untuk menyiksamu oleh karena kita tidak melakukan pengampunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini seperti hamba yang tidak mengampuni itu. Mengapa? Karena kita tidak mengampuni dengan hati yang tulus. Karena kita menolak untuk mengampuni. Lihat saja. Kita seperti hamba yang tidak mau mengampuni. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan dosa-dosa kita yang menumpuk. Ibarat seperti gunung, dan gunung itu nggak bisa kita melewatinya. Begitu dalam, sehingga kita nggak bisa masuk ke bawahnya. Dosa itu begitu lebar, sehingga kita tidak bisa mengelilinginya. Itulah kita semua. Dosa-dosa kita, seperti orang yang berhutang besar itu, yang tidak pernah bisa kita bayar seumur hidup kita, bahkan dalam 1000 tahun kehidupan kita. Kita datang sebagai pengutang kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku. Datang dengan tangan kosong, dan akhirnya berkata, aku gak sanggup membayarnya Tuhan. Dan Tuhan yang kaya itu, kaya dengan belas kasihannya berkata, aku mengampuni semua dosamu. Aku telah melunasi hutangmu. Engkau tidak berhutang apa-apa padaku. Demikian kata Yesus kepada kita. Lalu kemudian kita bangkit dari bangku gereja, misalnya kita sudah menerima pengampunan itu, kita berjalan keluar gereja sambil bernyanyi barangkali. Ya, Yesus yang termanis buat jiwaku, kita nyanyikan seperti itu misalnya. Dan sebelum kita sampai ke mobil atau ke kendaraan kita, di luar gereja, kita melihat seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, yang berhutang kepada kita. Lalu kita ingin mencengkram lehernya dan berkata, lunasi hutang. Tidak heran kita begitu tersiksa dalam hidup ini. Tidak heran kita begitu marah dan getir. Pantas saja kita punya masalah, Bapak Ibu. Tidak heran persahabatan kita tidak bertahan lama. Pantas saja kita tidak bisa akur. Karena kita tidak pernah mempelajari rahasia pengampunan tanpa batas yang diberikan oleh Yesus itu kepada Petrus dan kepada kita hari ini. Sesungguhnya, para penyiksa, algojo yang tersembunyi telah melakukan tugasnya untuk kita. Mark Twain, mungkin pernah mendengarnya, berkata seperti ini. Pengampunan adalah keharuman yang diberikan bunga violet pada tumit kaki yang telah menghancurkannya. Dia menuliskan begitu. Pengampunan itu luar biasa. Karena pemberi ampun selalu memiliki kata terakhir. Mereka melakukannya, dan aku mengampuni mereka. Mereka melakukannya lagi, dan aku mengampuni mereka lagi.
Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya, dan aku mengampuni mereka untuk ketiga kalinya. Mereka melakukannya, dan melakukannya, dan melakukannya lagi. Dan kita mengampuni, dan mengampuni, dan mengampuni. Kita selalu memiliki kata yang terakhir itu. Mengampuni. Mengapa? Karena mereka nggak bisa melakukannya lebih daripada apa yang dapat kita lakukan, yaitu mengampuni mereka. Perenungan kita hari ini Bapak Ibu adalah suatu gambaran refleksi hidup yang didasarkan dari nats firman Tuhan ini. Yang kita fokuskan pada 3 pertanyaan besar. Ya, yang itu yang biasanya diajukan oleh orang-orang yang mau belajar mengampuni. Ya, secara umum lah saya katakan. Apa itu? Yang pertama, mari kita simak. Pertanyaan yang umum dilontarkan orang adalah ketika dia belajar mengampuni. Bagaimana dengan orang yang berkata, aku bisa mengampuni, tapi aku tidak bisa melupakan. Hampir semua dari kita pernah mengalami masalah mengampuni seseorang dengan cara yang terbaik yang boleh kita lakukan, yang kita tahu. Dan kemudian kita sadari bahwa pikiran marah masih memenuhi pikiran kita. Dalam merenungkan masalah itu Bapak Ibu, mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 17 itu. Ketika surat itu berbicara tentang pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Ya tentunya jika kita sulit melupakan, mari kita bandingkan dulu bagaimana dengan Tuhan kita itu. Dikatakan bahwa, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 17 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, kata firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita garis bawahi kalimat terakhir itu Bapak Ibu. Aku tidak lagi mengingat, kata Tuhan. Jadi pengampunan Tuhan itu berarti dia memilih. Ya, dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita. Pengampunan adalah pilihan yang kita buat. Ini bukan perasaan atau suasana hati atau sebatas gagasan. Pengampunan bukan berarti kita menghapus catatan dalam pikiran kita tentang apa yang terjadi. Pengampunan itu artinya kita memilih untuk tidak mengingatnya. Artinya ada perbedaan besar antara mengingat sesuatu dan terus memikirkannya. Memang, kita semua dapat mengingat ya. Jika kita berusaha cukup keras, kita bisa mengingat hal-hal di masa lalu yang sangat menyakitkan kita. Pengampunan berarti kita memilih untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Itu juga berarti kita memilih untuk tidak menyimpan dendam terhadap seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Jadi dalam pengertian itu, mengampuni berarti memilih untuk melupakan. Artinya jika kita memilih untuk memikirkan luka-luka masa lalu, dan jika kita memilih untuk membiarkan masa lalu menguasai kita, sehingga semua hal kita warnai secara negatif oleh apa yang telah terjadi di masa yang lalu, maka kita belum mengampuni. Dalam satu tulisannya Corrie ten Boom, ya kita bisa baca buku literaturnya itu, dia bercerita tentang beberapa orang Kristen yang pernah menyakiti hatinya, ya padahal itu di depan umum. Selama beberapa hari dia memang marah, sehingga akhirnya sampai dia menyerah dan mengampuni mereka. Tetapi di malam hari, setiap malam dia selalu terbangun dan memikirkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Dan dia menjadi marah lagi, setiap malam. Sepertinya ingatan itu tidak akan hilang, kira-kira begitu. Lalu dia mendatangi pendetanya dan dia mengakui rasa frustasinya itu. Pendeta itu berkata, Corrie, di atas menara gereja kita ini ada lonceng yang dibunyikan dengan cara menarik talinya.
tariklah. Lalu saat dia menarik tali lonceng itu, maka lonceng berbunyi. Ding, dong, ding, kira-kira begitu. Apa yang terjadi jika dia melepaskan dan tidak menarik talinya lagi? Perlahan-lahan pasti suara lonceng itu akan menghilang karena tidak lagi ditarik talinya. Kalau ditarik talinya, maka lonceng akan berdenting kembali. Tapi dia melepaskan tali itu. Pengampunan mirip seperti itu Bapak Ibu katanya. Saat kita mengampuni seseorang, kita melepaskan tangan kita dari tali itu. Namun jika kita selalu menarik tali itu, menarik keluhan-keluhan kita, tak heran jika pikiran-pikiran lama seperti marah, murka hati, kebencian itu akan terus berdatangan. Padahal itu ibaratnya hanyalah gema dari lonceng yang dipukul itu, yang semakin lama akan semakin hilang. Maka tak heran juga lah kalau begitu. Jika setelah kita mengampuni, setelah dimaafkan, untuk beberapa saat, ingatan, kenangan itu akan kembali. Pasti. Tapi jika kita menolak untuk terus memikirkannya, perlahan-lahan itu akan hilang. Percayalah. Mengapa? Ketika kita mengampuni, maka kita telah melepaskan. Dan kekuatan itu hilang dari kemarahan kita. Yang kedua, bagaimana kita mempelajari pengampunan itu dan apa yang selalu secara umum orang tanyakan. Apa yang kita lakukan jika orang lain tidak mau mengakui bahwa dia salah? Saudara-saudaraku, memang benar hal ini adalah masalah yang meresahkan dan cukup sulit dalam hidup kita. Tapi saya mencatat apa yang ditulis oleh John Calvin. Dia pernah menulis tentang pengampunan. Bahwa ada dua jenis pengampunan. Yang pertama adalah jenis orang yang melakukan kesalahan dan mengakuinya. Ya, dia datang untuk meminta maaf, lalu ibaratnya kita mengabulkannya dan hubungan dipulihkan. Ya memang itu yang terbaik, itu idealnya. Ada pengakuan, pengampunan, rekonsiliasi, dan penyembuhan. Sayangnya Bapak Ibu, yang kedua kata Calvin adalah di dunia kita ini, hal itu tidak selalu bisa terjadi. Kadang-kadang orang yang telah berbuat salah kepada kita tidak akan mengakui kesalahannya. Bahkan terkadang mereka akan berbohong untuk menutupinya. Terkadang mereka akan memutuskan hubungan daripada melakukan perdamaian, rekonsiliasi. Kadang-kadang mereka akan terus menyakiti kita dengan sengaja. Bagaimana kita bisa mengampuni dalam situasi seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita dapat mengampuni bahkan di dalam situasi seperti itu. Artinya mari kita melepaskan tali kemarahan dan kepahitan itu. Dan menolak untuk membiarkan rasa sakit itu sendiri menguasai kita. Ya memang benar. Hubungan tetap akan putus, akan renggangnya. Itu mungkin gak akan pernah bisa sembuh. Tapi kita dapat memilih untuk tidak mengingat kesalahan orang lain agar kita dapat memilih agar kita bisa hidup lebih bebas dari kepahitan hidup yang mereka lakukan. Itu tidak mudah memang. Tapi jauh lebih baik daripada hidup dengan masa lalu, dengan roh yang terluka. Ini sungguh alkitabiah sebenarnya, karena dalam hal ini kita memiliki contoh Yesus sendiri. Yang ketika dia tergantung di kayu salib, dia tidak bersalah, namun dihukum mati karena kejahatan yang tidak dia lakukan. Ini sungguh alkitabiah. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan demikian kata Yesus. Maka camkan itu. Lalu yang ketiga, secara umum orang akan berkata ketika dia akan belajar untuk mengampuni.
Apakah dengan pengampunan berarti saya harus membiarkan orang lain menginjak-injak saya, menghina saya? Ya, itu umum pertanyaan gitu. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah engkau hanya mengampuni mereka dan membiarkan mereka terus melakukannya? Itunya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan kita pada hari ini, kita perlu belajar sikap para hamba-hamba itu. Ada yang sudah diampuni tapi dia tidak mau mengampuni, lalu ada juga yang sudah diampuni tapi dia mau tahu dengan pengampunan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada perbedaan besar antara cara kita menanggapi ketidakadilan yang terjadi pada kita dan kenapa kita harus menanggapi, meresponinya. Ada kalanya satu-satunya respon yang tepat untuk suatu ketidakadilan yang terjadi dalam diri kita adalah konfrontasi. Artinya, terkadang kita harus berbicara demi hati nurani. Tetapi kadang-kadang kita pun harus diam membisu. Dalam arti, seolah-olah kita memberikan persetujuan diam-diam atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Konfrontasi semacam itu memang jarang sekali dapat dikatakan menyenangkan hati. Karena hal itu mungkin berakibat putusnya persahabatan yang erat. Ini mungkin berarti membiarkan dosa itu tidak lagi tertutupi. Namun kebenaran Tuhan pada hari ini menuntut kita untuk mengambil tindakan. Tapi saya mau ingatkan, sebenarnya bukan itu persoalan yang besar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, mengapa kita harus menghadapi ketidakadilan seperti itu? Ya, misalnya, orang lain menyakiti kita, lalu kita membiarkan mereka menginjak-injak kita. Ketika terjadi seperti itu, disitulah pengampunan masuk dalam hidup kita. Jika kita menghadapi ketidakadilan karena amarah dan kepahitan, jika kita menghadapi orang lain karena luka hati yang dalam dan keinginan untuk membalas, jika kita mengambil tindakan untuk membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan kepada kita, maka pada saat itu kita sendiri bersalah karena dosa. Biarkan saya katakan sekali lagi begini. Jika kita membalas ketidakadilan karena kemarahan dan kepahitan tadi, meskipun tujuan kita sebenarnya baik, dan kita diperbolehkan mengambil sesuatu tindakan untuk mengkonfrontasikannya, sebenarnya kita telah bertindak tidak benar. Dan Tuhan tidak akan memberkati upaya kita itu. Ingat, Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oleh karena itu, jalan pengampunan adalah satu-satunya cara yang tepat. Bahkan dalam kasus di mana kita berulang kali dan bahkan sepertinya dengan sengaja kita disakiti oleh orang lain. Dalam kasus seperti itu, sebelum kita mengambil langkah konfrontasi, kita harus melepaskan diri kita dari racun kepahitan lah saya katakan dan asamnya kebencian. Jika tidak, kita akan tetap bersalah karena melakukan hal yang baik dengan cara yang tidak benar. Dan Tuhan tidak akan memberkati kita. Jadi pengampunan adalah cara Tuhan melepaskan masa lalu sehingga kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Saya nggak bermaksud mengatakan begitu mudah Bapak Ibu. Tapi jika kita telah sangat terluka, tidak ada yang lebih sulit bagi kita daripada melepaskan itu semuanya. Dalam hal itu, saya ingin mengajukan pokok pikiran untuk kita pikirkan. Engkau harus mengampuni mereka yang telah menyakitimu. Bukan demi mereka, tetapi untuk
kebaikan dirimu. Itulah mengapa pengampunan itu dikatakan Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita harus pahami benar, karena pengampunan itu adalah pengajaran yang harus kita latih terus-menerus. Jenis yang kita harus praktekkan berulang kali. Dengan dasar 2 alasan saja. Yang pertama, kita harus mengampuni karena Tuhan telah memerintahkannya. Yang kedua, kita harus mengampuni karena pengampunan baik untuk jiwa kita sendiri. Singkatnya, kita harus mempraktekkan pengampunan demi untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Yaitu seharusnya cukup memotivasi kita semua untuk mengampuni. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah hidup bertahun-tahun dengan beban rasa sakit yang selalu kita ingat. Beberapa hal yang mengganggu kita sejak masa kecil kita. Beberapa diantaranya melibatkan orang yang sudah lama, mungkin tidak kita lagi pernah bertemu, tidak lagi kita lihat. Mungkin saudaramu laki-laki atau saudaramu perempuan, teman dekatmu, pacarmu, suami atau istrimu, atau mungkin seseorang yang memperlakukan kita dengan buruk. Bahkan mungkin di tempat kerja kita barangkali. Maka yang kita butuhkan adalah menjadi pemaaf yang hebat. Kenapa? Karena pengampunan akan menyelamatkan pernikahan bagi mereka yang sedang galau. Ketika tidak ada lagi yang dapat diperbuat. Pengampunan akan memulihkan keluarga kita saat tidak ada lagi yang dapat kita perbuat. Pengampunan akan memperbaiki hati yang patah ketika tidak ada lagi yang dapat mengobatinya. Pengampunan adalah kunci yang bisa membuka hati yang tertutup, hati yang terkunci. Mari kita mencoba belajar dengan mengampuni. Dengan membuat daftar paling tidak, daftar kesalahan, daftar dosa, kegagalan dari orang-orang yang kita kasihi. Lalu kita mencoba untuk menggali lubang di tanah dan menguburkan kesalahan itu selamanya. Dan jangan pernah menggalinya lagi. Kira-kira begitu ilustrasinya. Tanamlah, tapi jangan lagi kau coba untuk menggalinya. Sukacita akan terjadi ketika suami dan istri yang diambang perceraian akhirnya saling mengampuni. Itu terjadi ketika ada anak remaja yang diliputi amarah dan orang tua yang kesal terhadapnya. Mereka saling mengampuni. Itu terjadi, itu akan terjadi sukacita ketika anggota gereja yang tidak bisa akur serta para pelayannya yang terus-menerus mengkritik, mereka belajar untuk saling mengampuni. Itu akan terjadi sukacita. Itu akan datang ketika mereka berusaha. Bahkan akan terjadi ketika seorang ibu, seorang anak, para lajang, dan semua anak-anak Tuhan melepaskan amarah mereka, menyingkirkan kepahitan mereka, lalu berpaling dari kebencian, dan mereka saling mengampuni. Maka sukacita dan berkat Tuhan akan mengalir ke sana. Apa yang dibutuhkan adalah semangat mengampuni yang luar biasa. Dan itu harus dimulai saat ini juga. Tidak sedikit orang bergumul dengan akar pahit yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Dan kita sudah terlalu lama hidup dalam amarah dan kegetiran hidup oleh karena itu. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, para algozo, yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, mereka adalah penyiksa-penyiksa tersembunyi itu. Mereka sudah melakukan tugasnya. Maka sekarang, saatnya kita bangkit untuk lepas daripada itu, yaitu mengampuni. Banyak dari antara kita memiliki perasaan besar tentang dosa. Ya, mungkin dosa yang belum diampuni. Maka lihatlah firman Tuhan hari ini. Kita memiliki hutang dosa yang besar, tetapi itu pun diampuni oleh Yesus Kristus. Dalam hal itu semua dosa kita telah dihapuskan selamanya. Maka kita pun jangan ragu untuk memulainya. Mungkin mengampuni dari hati kita dengan menuliskannya atau dengan SMS, dengan WA, menelepon mereka yang menyakitimu, atau meminta ampun, minta maaf kepada mereka,
Atau mungkin bertemu secara langsung dengan mereka yang pernah menyakitimu. Apapun itu, lakukanlah. Lepaskanlah amarah dan kepahitan itu. Karena firman Tuhan katakan, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus mengatakan, 70 kali. 7 kali. Yang artinya, terus-meneruslah untuk mengampuni sesama. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Engkau sudah memberikan kepada kami untuk kami bisa merenungkannya. Biarlah firman-Mu boleh kami pelajari dan melakukan dalam hidup kami, sehingga sukacita tetap bersama dalam hidup kami. Bahkan damai sejahtera-Mu tidak terampas oleh kebencian, oleh dendam, rasa sakit hati, kepahitan masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan telah melepaskannya dengan anugerah pengampunan. Maka kami bersyukur hari ini. Tuhan berikan kami jalan untuk belajar mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Bahkan kami belajar untuk meminta ampun, meminta maaf kepada mereka yang telah kami sakiti. Terima kasih Bapa, tambahkanlah kepada kami iman, dan biarlah Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 197 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Kalau Serta Tuhan. Serta Tuhan, kita hendak jalan, yang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, agar kita harapkan hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharapkan Guru. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terus bercahayalah mentari. Tiada bintang agung, tiada pun bersumber, ada yang berharapkan turun. Harap turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharapkan turun. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Pimpinan jemaat, asisten les speaker, calon les speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat pada minggu ini tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020 kita bisa baca di dalam buletin yang sudah dibagikan kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai dengan 9, ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan pukul 11. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja agar benar-benar diperhatikan. Yang pertama, harus memakai masker,
Yang kedua, suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius. Cuci tangan sebelum memasuki ruang gereja. Rentang usia 14 sampai dengan 65 tahun. Ikuti arahan dari penerima tamu. Tidak bersentuhan atau bersalaman. Duduk sesuai arahan penerima tamu agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita. Persembahan 1, 2, 3 langsung ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, masih dapat berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara akan dibagikan melalui media sosial. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun GMI Perdamaian. Yang ketiga, himbauan. Gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban kita, baik persepuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu diharapkan kepada majelis atau pemimpin kelompok sel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, persepuluhan dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja. Rekening BRI atas nama Natalia Sipahuta dengan nomor rekening 53001019880 Bukti transfer harap difoto dan dikirim melalui WhatsApp gereja, Sekretaris Gereja Juniarti Utapea dengan nomor telepon 0852 7641 0142 atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretaris Gereja. Kelima, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa memenuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetap berdoa. Menjaga pola makan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Demikianlah warta kita pada hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesehatan sampai pada saat ini. Walaupun hari ini kami masih tetap beribadah di rumah, oleh karena situasi dan kondisi COVID-19 yang sampai hari ini belum dapat ditanggulangi. Ya Tuhan, Engkau yang punya kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa yang kami alami. Oleh karenanya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menjagai kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi dunia yang digemparkan oleh virus ini, agar Tuhan pulihkan, baik yang terjangkit maupun yang belum. Agar kami diberikan kekuatan. Jauhkan kami dari ketakutan. Mampukan kami memandang Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami berdoa untuk para dokter dan tim kesehatan yang terus berupaya mengobati saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan. Baik orang dalam pengawasan, baik pasien dalam pengawasan maupun pasien yang sudah positif COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menolong para tim medis agar mereka mampu bekerja dengan baik Bapak. Mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat, agar mereka punya hikmat sehingga negara kami ini tetap dalam kondisi yang stabil serta mampu menyediakan alat-alat medis yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tetap bekerja di tengah peningkatan wabah virus corona ini. Tuhan yang melindungi kami, secara khusus seluruh jemaat GMI Perdamaian, supaya Tuhan Yesus Engkau yang menolong. Jemaat yang sakit Tuhan pulihkan, yang merindukan pekerjaan Tuhan sediakan, yang merindukan teman hidup dan keturunan. Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan gereja. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Berkati kesehatan, berkati keamanan dan kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Keamanan dan kestabilan perekonomian bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, supaya Engkau yang memberkati. Berkati pemimpin jemaat kami, berkati seluruh jemaat kami dan seluruh majelis, agar boleh bergandengan tangan untuk boleh membangun, untuk
boleh melayani jemaat-Mu Bapa, sehingga gereja kami ini boleh menjadi gereja yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami rasakan pada hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau akan memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, agar boleh digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa yang di sorga, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang memberkatimu sejak hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.